IHSG kembali berada di bawah tekanan besar. Dari grafik terbaru, indeks komposit Indonesia bergerak turun tajam dari area puncaknya di sekitar 9 ribuan pada awal 2026 menuju kisaran 5.700 pada awal Juni. Ini bukan sekedar koreksi biasa. Dalam beberapa bulan, pasar kehilangan sebagian besar optimisme yang sebelumnya mendorong indeks ke level tertinggi. Tekanan ini terjadi di saat data makro Indonesia menunjukkan sinyal yang tidak sepenuhnya nyaman. PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2026 berada di sekitar 50,0. Secara teknikal, level 50 adalah batas antar ekspansi dan kontraksi. Jadi, ketika PMI hanya berada di sekitar 50, pesan utamanya jelas, aktivitas manufaktur belum benar-benar kuat. Ekonomi masih berjalan tetapi belum menunjukkan akselerasi yang solid. Di sisi lain, impor Indonesia pada April 2026 naik menjadi 25,21 miliar USD, tumbuh sekitar 22,49% secara tahunan. Sekilas ini terlihat positif karena impor yang naik bisa menandakan aktivitas ekonomi masih hidup, tetapi detailnya perlu dibaca lebih hati-hati. Impor bahan baku dan penolong naik 24,56% year on year, sementara kurs USD IDR berada di sekitar 17.930. Artinya, bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor, biaya produksi dalam rupiah berpotensi meningkat tajam. Masalahnya, kenaikan impor ini tidak diikuti oleh penguatan neraca dagang yang kokoh. Surplus dagang April 2026 hanya sekitar 0,09 miliar USD, turun tajam dari Maret 2026 yang berada sekitar 3,32 miliar USD. Dengan kata lain, buffer eksternal Indonesia menipis. Kombinasi ini membuat pasar saham menghadapi tekanan dari dua sisi. Pertama, dari sisi domestik, PMI yang stagnan menunjukkan manufaktur belum kuat. Kedua, dari sisi eksternal, rupiah melemah dan surplus dagang menyempit, sehingga investor mulai menilai ulang risiko makro Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, investor tidak bisa lagi hanya melihat harga saham yang sudah turun. Yang lebih penting adalah melihat kualitas emiten, siapa yang punya pendapatan dolar, siapa yang punya beban impor besar, siapa yang punya utang USD, dan siapa yang marginnya paling rentan terhadap pelemahan rupiah. Kesimpulannya, IHSG turun bukan hanya karena sentimen pasar. Ada tekanan makro yang perlu dibaca secara serius. Di market seperti ini, investor yang bertahan bukan yang paling berani, tetapi yang paling disiplin membaca data. Menurut Anda, tekanan besar untuk IHSG saat ini datang dari mana? Rupiah, PMI, neraca dagang, atau sentimen global? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan follow Investor Mandiri untuk update makro dan analisis saham Indonesia yang lebih rasional.